Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua. Kalau kita bicara masalah dagang ataupun penjualan dan usaha ya teman-teman, ketika kita usaha tentang kuliner terutama ya, ada satu hal kelebihan ketika kita dagang kuliner tradisional, yang artinya yang memang kuliner tersebut sudah membudaya ya, sudah dikenal dengan masyarakat awam ya. Nah, itu ada perbedaan ketimbang kita berdagang atau berjualan dengan kuliner yang sedang hits atau viral. Itu karena pasarnya pasti berbeda teman-teman. Ketika kita usaha semacam makanan kekinian, itu adalah orang-orang milenial yang menjadi target biasanya seperti itu. Dan itu cenderung ya, dalam arti pemasaran itu cepat banget, artinya cepat dia mendapatkan pelanggan yang banyak. Tetapi itu biasanya karena kita juga sudah pernah mencoba ketika usaha yang lagi trending harusnya seperti itu, dan ternyata itu hanya seumur jagung ya. Ketika itu sudah masanya habis, ya sudah, kita usaha itu seperti terhenti seperti itu. Bahkan kita untuk modal memutarkan setelah beberapa saat kemudian itu berat ya. Tetapi berbeda ketika kita berdagang dengan makanan-makanan yang memang sudah membudaya ya di masyarakat atau tradisional ya, seperti odading dan cakwe itu kan sepertinya memang makanan ataupun khas kuno ya teman-teman, seperti itu. Jadi dalam perjalanannya pun seperti cakwe yang aslinya dulu konon katanya dari negeri Tiongkok seperti itu, dan roti seperti itu kan, tapi sudah sangat lama ya. Nah, justru seperti ini ya teman-teman, itu justru awet, artinya saya sendiri sudah beberapa tahun ya, katanya di sini itu sudah berjalan ke 4 tahun ya, itu pasarannya masih stabil ya. Ya pernah waktu viral-viralnya waktu odading Mang Oleh itu memang sempat melonjak, tapi ya itu justru menambah pasaran ketika sedang melonjak. Nah, kita turunnya pun kemudian tidak signifikan, artinya justru malah diuntungkan dengan pasar kita semakin meluas seperti itu. Jadi itu salah satu keuntungannya teman-teman ketika kita usaha kuliner yang notabene memang itu tradisional ya, seperti itu. Karena beberapa pernah saya bandingkan dan kita sudah pernah mencoba ketika usaha-usaha seperti yang musiman, kemudian yang bertahan justru yang seperti ini ya teman-teman. Memang kalau secara kesenjangan sosialnya, artinya seperti tingkat sosial, kita usaha seperti ini seperti kelas bawahan ya, tapi tidak masalah ya bagi kita pedagang, karena kita sendiri yang memahami ini dan mengerti tentang kondisi yang di lapangan dan hasilnya seperti apa. Jadi tidak menutup kemungkinan ya kita itu stabil, dengan stabil turun-turunnya kita itu masih income-nya masih stabil, artinya masih di atas rata-ratanya seperti itu. Jadi ini sedikit gambaran ya teman-teman ketika kita usaha-usaha yang memang sudah familiar, dan masyarakat kecil pun artinya di tingkat bawah itu sudah mengenalnya. Contohnya ya, kalau kita usaha seperti soto, kemudian gorengan itu kan, memang kadang untuk mencari pemasaran awalnya itu sulit, tetapi ketika sudah dapat pasaran langganan itu akan bertahan lebih lama ketimbang ketika kita dagang atau usaha yang sedang hits ataupun yang sedang viral-viralnya, itu cepat banget kita memang laku. Nah, itu cenderung menjadi perilaku kita sebagai pedagang itu kadang ikut-ikutan. Jadi karena usaha itu laris-larisnya, kita ikut usaha itu kadang seperti itu. Karena ini pengalaman juga teman-teman, ketika saya pun pernah mencoba seperti itu, laris usaha es seperti itu kan, dan macam-macam. Nah, kita menirunya seperti itu. Ternyata setelah di jalan tuh, oh ternyata tidak seperti yang kita lihat, tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata banyak sekali istilahnya tidak seperti awalnya seperti itu. Nah, ini suatu gambaran kita ketika kita usaha ya teman-teman. Jadi perbandingan lebih baik menurut saya pribadi, lebih baik usaha yang memang sudah terkenal di masyarakat ya, cuma memang ekstranya kita ketika mencari pelanggan seperti itu aja. Jadi itu perbandingannya teman. Jadi menjadi salah satu keuntungan juga ketika kita jualan odading dan cakwe. Jadi seperti itu saja teman-temannya, sekedar sharing kita. Terima kasih banyak, dan kita berjumpa lagi di tayangan dan video selanjutnya.